Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallaha wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fil kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wala tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al mu'minu qawwi khairullah wa ahabba ilallah minal mu'minina dha'ifah. Sadaqallahul azim wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagian kita orang Islam, jika disodorkan sebuah pertanyaan, apakah Anda pernah mendengar ada seorang habib, ustadz, dai, kiai, guru yang berhasil mengislamkan seseorang melalui cabang olahraga? Maka sebagian kita akan mengerutkan kening. Siapa ya? Bingung. Belum kalau ditambah lagi pertanyaannya, lewat cabang apakah seorang habib, ustadz, kiai, dai itu berhasil mengislamkan seseorang? Nyaris tak terjawab. Habib itu bergelar Habibullah, namanya Muhammad bin Abdullah. Dia adalah Rasul utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia adalah da'i, ustadz, guru, kiai yang pertama dalam Islam, dan melalui dakwahnya lewat cabang olahraga berhasil mengislamkan seorang pegulat di Mekah yang saat itu masih musyrik, namanya Rukanah. Sepanjang sejarah pergulatan di kota Mekah, Rukanah tidak pernah terkalahkan. Namun di suatu hari, ketika Rasulullah SAW menemui Rukanah kemudian menyampaikan kalimat, ya Rukanah, bukankah di dadamu ada takwa kepada Allah Subhanahu wa taala? Rukanah tahu arti takwa di sini maksudnya adalah takut. Maka ia tersenyum nyinyir. Bagaimana aku takut kepada Allah ya Muhammad? Kepada engkau yang menjadi utusannya saja aku tidak percaya. Maka Rasul kemudian mengatakan, jika aku tunjukkan sesuatu yang dahsyat, yang kuat, yang hebat, apakah kamu mau mempunyai rasa takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Kata Rukanah, boleh saja. Maka Nabi mengatakan, mari kita bergulat. Semakin terperangah mengejek, bergulat ya Muhammad, enggak salah, benar. Dan Rukanah, jika kamu menang, aku kasih kamu hadiah sebagaimana yang sudah biasa kamu dapatkan. Tapi ingat, jika aku yang menang, hadiahku adalah keislamanmu. Setuju? Setuju, kata Rukanah. Singkat cerita, mereka bergulat. Sekali sergapan, Rukanah jatuh, berhasil dikunci gerakannya, minta dilepaskan. Hal ini terjadi sampai 3 kali. Dan akhirnya Rukanah mengatakan, baik Muhammad, aku akui engkau hebat dan engkau adalah Rasul utusan Allah. Sampai di sini membuktikan kepada kita bahwa olahraga adalah merupakan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah adalah seorang pegulat yang tangguh. Pertanyaannya, tenaga yang tangguh itu apakah muncul on the spot? Jawabannya tentu saja tidak. Ia lahir melalui sebuah exercise, latihan yang rutin, terus-menerus, terarah dengan tujuan supaya badan menjadi bugar. Wajar jika sejarah mencatat bahwa konon baik mulai dari istri maupun sahabat Ali radhiyallahu an, istri Rasulullah maksudnya, mengabarkan bahwa
tubuh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dada dan perutnya rata. Istrinya ketika ditanya seperti apa postur tubuh beliau, istrinya menjawab bahwa tubuh Rasulullah dadanya bidang seperti segitiga, sedangkan perutnya seperti kertas yang dilipat. Semakin menegaskan bahwa postur tubuh ideal seperti itu tidak akan bisa didapat kecuali dengan berolahraga. Maka sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika kita hidupkan akan senantiasa ada dampak baik yang kita dapatkan. Salah satunya adalah sunnah berolahraga. Di antara sekian banyak hikmahnya, yang pertama misalnya kita bisa menciptakan nuansa surgawi dalam kehidupan kita di dunia. Dalam surah Al-Qasas ayat 77 Allah menyebutkan, wabtaghi fima atakallahu daral akhirah. Kejarlah olehmu karunia Allah di negeri akhirat. Karunia Allah di negeri akhirat, benak kita langsung menangkap itu adalah jannah. Berbicara tentang jannah atau sorga, dalam benak kita ada fasilitas hidup yang mudah. Sederhananya saja khatib menyebutkan fasilitas yang nikmat di sorga itu adalah sandang, pangan, papan, pasangan, kesehatan. Cukup berkeinginan, Allah wujudkan. Tapi kata Allah, wala tabghil fasada fil ard. Tetapi jangan kamu abaikan bagianmu di dunia. Di dunia kita juga punya hak fasilitas yang Allah pasti berikan kepada kita. Sandang, pangan, papan, pasangan, kesehatan. Namun hal yang tidak boleh dilupa adalah tentang upaya untuk mencapainya. Kalau di sorga berkeinginan Allah wujudkan. Kalau di dunia kita berkeinginan dan berikhtiar, baru nanti Allah yang tentukan. Untuk sandang, pangan, papan, pasangan, kita bisa meraihnya dengan ilmu, keterampilan, pekerjaan plus uang tentunya. Tapi untuk kesehatan berbeda. Untuk bisa sehat, ilmu, keterampilan, dan olahraga. Sehat tidak dibeli dengan uang. Sehat hanya bisa dibeli dengan olahraga. Makanya Allah menyebutnya dalam ayat ini di kalimat berikutnya, wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Dan profesionalah kamu mengejar semuanya itu sebagaimana Allah Subhanahu wa taala juga profesional memberikannya kepadamu. Wala tabghil fasada fil ard. Dan jangan kamu menghendaki kerusakan di muka bumi. Jangan kau menghendaki tubuhmu rusak di muka bumi. Innallaha la yuhibbul mufsidin. Sesungguhnya Allah tidak suka dengan orang-orang yang melakukan kerusakan di muka bumi. Badan kita ini boleh diibaratkan seperti mesin kendaraan yang bagus. Kendaraan mewah, kita kasih bahan bakar juga yang bagus. Tapi didiamkan. Cepat atau lambat kendaraan ini pasti rusak. Tubuh kita diisi dengan nutrisi yang bagus. Segala menu makanan sudah kita takar sedemikian rupa. Tapi tidak diolahragakan, maka cepat akan rusak tubuh kita. Kenapa? Metabolisme di dalam tubuh tidak akan berlangsung secara maksimal. Tubuh hanya bisa menyerap nutrisi, tapi untuk mengalirkan saja dia akan kepayahan. Belum berbicara tentang sampah-sampah makanan di dalam tubuh, ia tidak akan tertoksinasi dengan baik tanpa adanya gerakan yang bernama olahraga. Olahraga adalah upaya kita untuk menciptakan nuansa surgawi di dunia, karena ini adalah hak mutlak setiap kita dan Allah memang telah menyediakannya. Yang kedua, olahraga adalah merupakan investasi yang mahal, tak bernilai untuk hari tua. Sebagai mukmin pasti kita pernah mendengar, bahkan bisa dikatakan nyaris sepakat dengan ungkapan bahwa usia 40 tahun adalah usia penentuan. Apakah seseorang akan inland di jalan kebaikan, ataukah na'udzubillah inland di atas jalan keburukan. Tetapi jangan lupa, usia 40 tahun bisa jadi juga merupakan puncak kulminasi dari setiap amal. Apakah amal selama ini yang kita bawa adalah kebaikan ataukah keburukan? Maka berbicara tentang awal memasuki fase berikutnya di usia 40 tahun, jika dilarikan pada konteks kesehatan, kalimatnya adalah usia 40 tahun adalah titik kulminasi dari seluruh rangkaian kesehatan yang pernah kita tempuh, juga titik awal ke depan apakah kita akan menjadi orang yang sehat dan berdaya guna,
ataukah menjadi orang yang penyakitan, yang lemah, tiada berdaya? Usia 40 tahun adalah usia penentuan secara normatif psikologis. Secara fisik bagaimana? 40 tahun adalah awal kemerosotan menurunnya fungsi organ-organ di dalam tubuh. 40 tahun adalah puncak di mana tekanan psikologi seseorang sampai pada tingkat kulminasinya. Apakah ia akan bisa keluar dari lilitan problem psikologinya, ataukah justru dia terus akan dililit sepanjang kehidupannya di masa yang akan datang. Olahraga menjadi salah satu sarana untuk kita bisa berinvestasi kesehatan di masa yang akan datang. Belum lagi menurut ahli kesehatan, usia 30 tahun adalah usia di mana tulang-tulang setiap insan sudah mengalami titik kesempurnaan pertumbuhan. Tidak akan ada produksi baru kecuali semua yang sudah tersusun itu harus di-maintenance dengan baik. Tidak ada cara menjaga kekuatan tulang untuk tidak keropos kecuali dengan berolahraga. Inilah kenapa Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hasyr ayat 18 atau 19 menyebutkan, ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Hai orang-orang beriman, takwalah kepada Allah, tetaplah mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal tandur nasu ma qaddamat lighat, dan hendaknya setiap diri memperhatikan bekal apa yang sudah dipersiapkannya untuk menghadapi hari esok. Kalau usia sudah 30 tahun, maka perhatikan kesehatan apa yang akan kita investasikan di masa yang akan datang. Wattaqullah, dan tetaplah dekat kepada Allah. Menjalankan sunnah Rasul dalam bentuk berolahraga adalah bagian dari sarana kita untuk mendekat kepada Allah. Innallaha khabirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah mengetahui dengan teliti setiap apa yang kamu kerjakan. Ada sebagian orang yang memasuki usia mudanya, ia habiskan mati-matian siang malam untuk bekerja, meraih satu kata, uang dan investasi masa depan. Depositonya banyak, propertinya bagus. Harapannya setelah nanti tua tidak lagi beraktivitas mencari uang, akan istirahat, santai-santai. Tapi apa yang terjadi? Karena ia lupa berolahraga, maka begitu sudah tidak beraktivitas mencari harta, padahal deposito banyak, properti dengan villa bagusnya begitu megah luar biasa, ia gagal menikmatinya. Kenapa? Penyakit datang mengerubutinya. Depositonya kepake untuk membeli kesehatan, propertinya dijual untuk bayar mahar kesehatan justru di hari tua. Padahal jika ia berolahraga, momentum 40 tahun paling klimaks harus dimulai berolahraga, maka insya Allah kesehatannya akan tetap terjaga. Sebagian ahli kesehatan mengatakan, pria dewasa umur 50 tahun yang berolahraga akan memiliki kekuatan tubuh yang setara dengan pria dewasa umur 30 tahun yang tidak berolahraga. Pria dewasa usia 60 tahun yang berolahraga akan memiliki kekuatan yang sama dahsyatnya dengan pria dewasa umur 40 tahun yang tidak berolahraga. Maka kalau kalimatnya dibalik, usia 30 tahun tidak berolahraga, maka kekuatannya hanya setara dengan pria dewasa usia 50 tahun dan seterusnya. Di Semarang, Ambarawa itu ada seorang kakek-kakek usia 85 tahun. Setiap hari beliau melakukan lari seorang diri menuju arah Yogyakarta sana dengan jarak 10 km. Badannya masih gagah. Hanya pipinya yang peot karena giginya sudah ompong. Ternyata beliau setiap hari rajin berolahraga. Seorang wanita di barat sana namanya Joanna, usianya 91 tahun. Maaf, kulitnya masih kencang. Gerakannya masih lincah untuk melakukan aerobik. Kenapa bisa seperti itu? Karena dia rajin berolahraga. Terakhir, sidang Jum'ah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, agar sunnah Rasul yang satu ini tidak terabaikan di dalam kehidupan kita, pandemi COVID-19 telah memaksa kita untuk kembali menjalankan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam bentuk olahraga. Sudah beredar viral kemana-mana. Mereka yang pernah tersuspek virus yang satu ini ternyata
salah satu upaya untuk mengembalikan kekuatan imunitas tubuhnya melawan serangan virus COVID-19 adalah tetap dokter memberi menu olahraga. Semakin jelas membuktikan bahwa sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah amal-amal yang pasti membawa barokah kepada kita yang menjalankannya. Wallahu a'lam bishawab. Ja'alana Allahu wa iyyakum fa'izinal aminin wa adkhalana wal muwahhidin faqra bighfir wa anta khairur rahimin. Innal hamdalillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallahi wa ta'atihi la'alakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fil kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wa la tabghil fasada fil ardh innallaha la yuhibbul mufsidin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al mu'minu qawwi khairul lah wa ahabba ilallah minal mu'minina dha'ifa. Sadaqallahul azim wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana fir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbawna shighar. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana afri 'alaina sabra wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma inna na'udzubika minal baras wal junun wal jundam wa min sayyi'il asqam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.